Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni tentang zakat dan sedekah. Masih tentang dorongan, motivasi bagi kita sekalian untuk berzakat dan bersedekah. Saudaraku, muslimin dan muslimat dan dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Ada perbedaan yang sangat menonjol sebagai pengantar antara zakat dan sedekah. Sedekah ini idealnya yang terbaik, afdol, gitu ya, adalah sedekah yang sir, sedekah yang rahasia. Atas bagaimana dengan zakat? Apakah zakat itu juga perlu dirahasiakan? Tidak, ya. Zakat ini perlu dinyatakan, perlu diterangkan, perlu diumumkan, bahkan secara berkala, secara periodik, siapa mengeluarkan zakat apa, dan ini adalah termasuk satu kebaikan, keutamaan, sifat dari zakat yang hendaknya terang, jelas, dan diumumkan. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Umar ibnu Hafs, hadatsana Al-Basri Asy-Syaibani, Ahbarona Wahab ibnu Abdullah an Haris ibnu Amr an Daraj ibnu Hujair an Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza adaita zakata malika faqad qadaita ma 'alaika. Artinya telah diberitakan kepada kami Umar bin Hafs As-Syaibani Al-Basri telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepada kami, Amru bin Al-Haris dari Daraj, dari Abu Hurairah, dari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu telah mengeluarkan zakatmu, maka kamu telah menunaikan kewajibanmu. Ya, apa pesan dari hadis ini? Pertama, bahwasanya bagaimana kita dinyatakan telah mengeluarkan zakat harta kita. Bagaimana standarnya, bagaimana upaya kita untuk menunjukkan bahwasanya kita telah berzakat. Ya, benar, di antaranya adalah melakukan pembayaran zakat itu pada amil yang resmi. Kemudian amil memberikan informasi bahwasanya zakat telah diambil, zakat telah dikelola, zakat telah ditasyarufkan, telah diberikan pada mustahiknya, pada yang berhak menerimanya. Informasi ini, informasi publik ini sangat penting tentang zakat. Berbeda dengan sedekah yang bisa sir, yang bisa sembunyi-sembunyi. Jadi informasi zakat harus gamblang, harus disampaikan, harus cetha, harus diumumkan di tempat-tempat publik, tempat-tempat di mana masyarakat bisa membaca, khususnya di lokal wilayah muzaki itu mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, disinilah perlunya diingatkan lembaga resmi, perlunya digiatkan lembaga resmi pengelola zakat atau amil zakat di setiap wilayah. Perlu digiatkan amil zakat di setiap lokal wilayah, tentang pemungutannya, tentang pengelolaannya, tentang pentasyarufannya pada mustahik yang berhak, secara berkala dan secara nyata, secara gamblang. Yang ketiga, zakat apa? Zakat dalam Islam hukumnya adalah wajib. Akan sangat baik jika diumumkan secara terbuka, secara informatif, secara umum dan periodik, bulanan ataupun tahunan. Jadi informasi ini sangat penting. Yang ketiga, di masyarakat kita, zakat fitrah yang diumumkan, baru zakat fitrah yang diumumkan. Sudah ada lembaganya, ambilnya, dan ini sangat luar biasa, bagus sekali, diumumkan dapat berapa, siapa membayarkan apa, kemudian terkumpul berapa, kemudian ditasyarufkan kepada siapa-siapa. Ini zakat baru, zakat fitrah. Nah, langkah baiknya apabila zakat harta, zakat ternak, zakat profesi, zakat pertanian, ini pun diperlakukan seperti itu, sama. Dan kalau ada ini baru sangat sedikit yang sudah melakukannya, dan pengumumannya baru terbatas, belum informatif, belum sampai kepada masyarakat secara luas. Yang keempat,
Jika zakat ditunaikan, maka selesai, dihapuslah segala bentuk ancaman, siksa api neraka, kalau diserupakan setrika di neraka ataupun ular besar yang akan mengoyak-ngoyaknya, mengatakan anakan juga adalah harta simpananmu, maka selesai sudah. Itu ancaman-ancaman itu, urusan akhirat itu selesai. Dan urusan juga selesai dengan amil, pengumpul pendistribusi zakat, tidak syakwa sangka bahwasanya si A ini sudah mengeluarkan zakatnya atau belum. Kalau sudah diumumkan, maka sudah jelas, ini loh saya sudah diumumkan, sudah jelas tentang tasarrufannya, pengelolaannya sudah gamblang gitu. Ya, saudaraku, inilah perbedaan zakat dan sedekah. Sedekah bisa syiar, zakat harus cetol, harus nyata, harus diumumkan secara periodik, secara berkala, secara informatif kepada masyarakat lokal wilayah di mana muzaki itu tinggal, di mana orang yang kaya itu tinggal, sehingga tidak ada syakwa sangka, tidak ada suudzon tentang harta dan sebagainya dan sebagainya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, orang kita semuanya untuk dapat menunaikan zakat apabila sudah sampai pada batasan jumlah pemilikan dan waktu memilikinya, nisab haulnya kepada amil zakat yang resmi dan diumumkan secara berkala, secara informatif. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.